Ya guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Ega Pratama, tentu channel gue Ega Pratama Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga dimurahkan rezekinya. Karena ya di tahun-tahun ini tuh Sagittarius tuh selalu menggebu-gebu dalam mencari sesuatu yang mungkin mereka butuhkannya. Tapi ya udahlah, itulah manusiawi. Sifat manusiawi itu wajar dari setiap manusia. Itu mungkin sudah terbiasa karena ya hawa nafsunya yang tinggi, jadi kita harus selalu berjuang. Oke, Sagitarius adalah Sagitarius kembali lagi bersamaku. Dan kali ini juga aku akan membawakan topik yang menarik lagi untuk kamu. Jadi ya jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Ya guys, kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Dan pembahasan kali ini adalah ruang waktu lagi, episode kedua, yaitu tentang batas waktu. Wah. Ketika kita memiliki sebuah momen dan ketika kita benar-benar memiliki sesuatu yang penting dalam diri kita, mungkin kita akan terlihat hati-hati dan benar-benar harus bisa bisa mengontrol lah. Tapi ada kalanya ada orang-orang juga yang memiliki sifat yang ya udahlah bodo amat, karena semuanya akan berlalu dan semuanya itu benar-benar akan terlewati. Jadi nggak usah terlalu memikirkan hal itu. Dan kedua orang ini tuh sebenarnya nggak salah dan nggak benar juga, karena memiliki sisi negatif dan positifnya masing-masing dalam setiap pendapat ya. Dan batasan dalam Sagittarius memiliki sebuah arti penting, karena bagi Sagittarius batasan itu adalah salah satu cara untuk Sagittarius itu bisa membedakan seseorang mana yang benar dan mana yang tidak. Oke, kita akan bahas tentang batasan Sagittarius tentang hubungan ikatan ya. Pembatas ikatan Sagittarius terkadang dilihat dari seberapa orang itu peduli dan seberapa orang itu benar-benar care ke Sagittarius, dan seberapa orang itu benar-benar bisa dibilang cocok untuk Sagittarius ya. Karena orang-orang yang seperti itu mungkin Sagittarius cari dan benar-benar yang Sagittarius butuhkannya. Dan ada juga orang-orang yang nggak Sagittarius butuhkan. Jadi ya jangan heran ketika Sagittarius tuh lebih memilih orang-orang yang dia butuhkan. Karena menurut Sagittarius, kalau kita tidak bisa saling memberikan energi positif, itu ya buat apa kita berteman dan buat apa kita benar-benar menjalani sebuah ikatan ya. Dan gimana sih bang cara Sagittarius mencari ikatan ataupun membatasi ikatan dalam setiap ketemu orang baru dan setiap orang yang dia temui? Yaitu caranya adalah, pertama, mungkin Sagittarius akan terlihat agresif, yang ingin selalu berteman, yang ingin selalu diperhatikan oleh orang lain, bisa dibilang caper lah. Tapi ya itu mungkin cara Sagittarius ingin menilai seseorang, bagaimana sih orang ini melihat orang yang seperti ini gitu ya. Jadi di tahap pertama itu mungkin Sagittarius tuh akan terlihat benar-benar caper banget, sehingga orang lain tuh tidak bisa membedakan ini orang sebenarnya niatnya apa dan maunya apa gitu. Jadi ya nggak heran ketika Sagittarius melakukan hal itu ya. Terus yang kedua adalah caranya, yaitu selalu memberi, selalu give, selalu memberi. Karena menurut aku Sagittarius tuh tipikal zodiak yang sebenarnya asik, sebenarnya bener-bener care banget. Tapi terkadang dalam segi memberi Sagittarius juga menilai orang ini tuh layak untuk selalu diperjuangkan atau selalu benar-benar dibantu, atau hanya sekedar orang-orang yang butuh di saat datang. Wah. Ini nih, kalau kita membahas orang yang butuh di saat datang itu nggak ada habisnya ya guys. Tapi ya udahlah, itu namanya sifat manusiawi. Mungkin ada orang-orang yang butuh seseorang ataupun butuh uang dan lain sebagainya, dia datang, dan ketika dia sudah tidak butuh dia pergi. Itulah yang membuat Sagittarius selalu menggive, agar Sagittarius tuh tahu mana yang benar dan mana yang salah, ataupun mana yang layak, ataupun yang mana yang benar-benar orang yang pantas untuk Sagittarius temani. Oke. Terus yang ketiga, tahap ketiga pembatas Sagittarius dalam ikatan adalah menghilang. Tadi kita sudah give, kita sudah benar-benar ingin caper lah, dan tahap ketiga ini menghilang. Karena apa? Menurut Sagittarius, ketika orang itu penting, ketika orang itu benar-benar dibutuhkan, benar-benar harus selalu hadir dalam setiap acara kamu, maka Sagittarius pun akan merasakan seperti itu. Jadi ketika Sagittarius menghilang, itu Sagittarius ingin tahu bagaimana sih respon-respon kalian ataupun respon-respon orang-orang yang selama ini dekat dengan Sagittarius. Apakah mencari Sagittarius, apakah selalu membackup masalah Sagittarius, ataupun bodoh amat ya. Jadi Sagittarius ingin tahu nih respon kamu, bagaimana kamu ingin
berteman dengan Sagittarius ketika Sagittarius lagi menghilang. Bukan karena ada masalah, tapi itu mungkin Sagittarius menguji kamu ya guys. Jadi kalau ingin berteman dengan Sagittarius, tunjukkan apa yang ingin kamu buktikan dan terima apa yang ingin Sagittarius berikan. Oke, jadi gak usah terlalu membela diri kamu dan gak usah terlalu menyalahkan diri kamu, karena Sagittarius itu sudah tahu bagaimana sih yang harus dia lakukan dan bersikap dengan lawan yang dia hadapi saat ini, ataupun lawan bicaranya lah, ini seperti itu ya. Terus pembatas dalam sebuah ikatan juga berpengaruh dalam percintaan juga, keuangan juga, terus karir juga. Oke, kita bahas satu-satu ya tentang percintaan Sagittarius ya. Ya, Sagittarius tipikal zodiak yang sulit banget menemukan cinta sejatinya ataupun sulit banget untuk cocok dengan seseorang, apalagi lawan jenis ya. Karena Sagittarius merupakan salah satu zodiak yang ingin dikejar. Realitanya Sagittarius itu ingin dikejar guys. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga dia tuh selalu mencari perhatian dari orang lain, ataupun ya bisa dibilang caper lah, ini seperti itu ya. Tapi bukan berarti dia apa ya, dia tuh pemain yang handal, nggak. Sagittarius tuh nggak seperti itu. Ketika Sagittarius tuh sudah nyaman dengan satu orang ataupun benar-benar udah srek dengan satu orang, maka Sagittarius tuh benar-benar pure perasaan itu hanya untuk satu orang. Jadi nggak heran ketika Sagittarius tuh cinta mati dan benar-benar bucin gitu ya. Jadi ya nggak heran. Nah terus orang-orang yang srek ataupun orang-orang yang Sagittarius anggap cocok untuk mendampingi hidup Sagittarius juga itu sangat sulit banget ya guys, karena ya tahap ujiannya beda dengan tahap pertemanan Sagittarius. Ada juga tahap ujian dalam menemukan cinta sejati Sagittarius mungkin hampir sama, tapi ada pembedanya adalah ketika orang itu bisa dibilang ataupun bisa dinasihati, dia mendengar, maka dia cocok untuk Sagittarius. Dan ketika orang itu melawan, maka orang itu nggak cocok untuk Sagittarius, karena Sagittarius tipikal orang pemimpin. Jadi ya nggak heran ketika Sagittarius itu cerewet dan bawel ketika dekat dengan seseorang, ya tujuannya ingin menjadikan orang yang dia dekati itu menjadi lebih baik lagi ataupun melindunginya. Jadi nggak heran ya itu terjadi. Oke, terus dalam hubungan karir Sagittarius ya, kalau masalah karir Sagittarius itu sebenarnya nggak ada pembatas ya guys, karena tergantung kita memilihnya, tergantung kita benar-benar care dengan perasaan kita, tergantung benar-benar kita tuh peduli dengan orang lain ya. Dan gak heran kalau kita para Sagittarius tuh bimbang dalam memilih karir kita, bagaimana harus benar-benar bisa sejalan, benar-benar harus bisa sehati. Karena kalau Sagittarius sudah lepas kendali tentang dia tidak bisa memiliki sebuah tujuannya, maka Sagittarius akan benar-benar merusak semua rencana orang lain ataupun gak bisa terkendali. Itulah bahaya ketika Sagittarius itu tidak diperhatikan ataupun tidak dianggap dalam satu karir ataupun kedudukan tertentu dalam lingkungan pekerjaannya. Oke, jadi gak heran ketika Sagittarius selalu saja berani membela kebenaran ataupun berani menerapkan kebenaran ketika di lingkungan kerja itu semua yang merasa dirinya disalahkan tidak berani melawan. Hanya Sagittarius yang berani melawan. Oke? Di sini tuh panas banget guys, karena di dalam mobil ya. Sebenarnya aku ini mau pergi, tapi ya udahlah, kita bikin konten dulu. Kita bikin konten tentang Sagittarius dulu ya. Jadi ya aku sempatkan untuk bikin konten ya, semoga bisa menghibur. Dan yang ketiga adalah masalah keuangan Sagittarius. Ya, Sagittarius memiliki tipikal pemikiran berbeda tentang masalah keuangan, karena menurut Sagittarius ada beberapa orang ataupun beberapa cara pandang yang membuat Sagittarius tuh sebenarnya nggak perlu harus menyimpan, tapi ada kalanya Sagittarius tuh benar-benar memikir ketika mengeluarkan sesuatu ataupun apalagi uang dengan tujuan untuk membahagiakan orang yang mungkin nggak srek untuk Sagittarius. Maka ya alhasilnya adalah Sagittarius nggak pernah peduli tentang hal itu. Jadi Sagittarius benar-benar nggak mau mengorbankan uang ketika Sagittarius tuh nggak cocok dengan orang tertentu ya. Oke, tahap ketiga guys, tahap ketiga dalam sebuah pembatas adalah salingnya percaya. Mungkin saling percaya ini sulit banget untuk kita, apalagi kita tuh tidak mudah percaya dengan orang baru ya. Tapi Sagittarius tuh sebenarnya membuka jalan kepercayaan. Tapi anehnya Sagittarius tuh kalau kita sudah tidak serak dengan orang tertentu, orang-orang yang memiliki sifat tertentu, ya udah nggak serak. Jadi nggak heran ketika Sagittarius tuh memiliki circle pertemanannya sedikit tapi royalitasnya tinggi banget ya. Ya itulah Sagittarius ya. Ketika kita memiliki jalan yang baik, kenapa harus memiliki jalan rumit? Ketika kita memiliki teman-teman yang baik, kenapa harus memilih teman-teman yang ribet dan benar-benar ingin menjatuhkan satu sama lain? Jadi nggak penting banget memiliki hubungan pertemanan seperti itu ya. Jadi ya itulah Sagittarius. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang memiliki pengalaman yang sama ataupun
situasi yang sama, boleh kolom komentar di bawah tuh langsung dicoret-coret ya, apapun itu komentar kalian, nanti aku akan bikinkan konten selanjutnya. Thank you untuk kalian semua yang sudah support, like, comment, and subscribe. Thank you untuk kalian semua menonton beberapa menit, dan thank you untuk kalian semua yang sudah menyediakan waktu untuk kegabutan kalian menonton video ini. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf karena aku hanya bisa melakukan apa yang bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Jadi kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita pergi dulu ya guys. Dah.